Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut 3 berita utamanya. Ruang arsip gedung DPRD Provinsi Jawa Barat terbakar. Warga kota Cirebon antre tukarkan uang lama dengan uang kertas keluaran baru. Ribuan warga berebut makanan gratis di festival kuliner menyambut ulang tahun ke-77 Provinsi Jawa Barat. Mengawali informasi pagi hari ini, puluhan rumah semi permanen di Bandung terbakar pada Sabtu sore. Diduga penyebab kebakaran berasal dari tungku kayu. Si jago merah dengan cepat melahap 10 bangunan semi permanen yang terletak di kawasan padat penduduk di Cimbeleit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Hembusan api yang kencang serta bahan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Api diduga pertama kali muncul dari tungku kayu dari salah satu rumah warga. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Seperti ini dari tungku kayu itu. Alhamdulillah kalau keluarga mah semua alhamdulillah selamat. Cuman barang-barang doang habis semua. Pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil. Namun mereka sempat terkendala lantaran akses jalan ke titik lokasi api cukup sempit. Kesulitan pasti ada, ya terutama sekarang weekend ya, hari Sabtu, di mana kita semua tahu bahwa Bandung padat hari Sabtu berdatangan itu macetan padat sekali. Nah, sehingga dan juga yang kedua lokasi terjadi kebakaran ini adalah di masuk gang, sehingga kendaraan unit kita ini tidak bisa masuk. Akhirnya kita sampai bisa menggelar kurang lebih 100 meter dari jalan gitu kan, ke lokasi. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, selain puluhan rumah semi permanen, kebakaran juga melanda gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Minggu pagi. Kebakaran terjadi di lantai 3 ruang arsip gedung DPRD Jawa Barat dan belum diketahui penyebab kebakaran. Pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil untuk memadamkan api. 4 orang satpam gedung DPRD Jawa Barat dirawat karena menghirup asap dari kebakaran hingga sesak nafas. Katanya mah ruang arsip. Nah, lantai berapa, Pak? Lantai 3. Ini ada berapa satpam, Pak, yang terkena dampaknya, Pak? Jadi yang tadi kelihatan perang mah 4 orang. 4 orang. Ada saya, itu saya 2, sama itu 1. Ya, informasi selanjutnya masih dari Kota Bandung. Beralasan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Sesko TNI, seorang perwira tinggi TNI berpangkat Brigadir Jenderal menembak mati sejumlah kucing. Bang, makanya saya langsung nyari muri. Tadi itu. Sejumlah kucing di lingkungan Sesko TNI di Martanegara, Kota Bandung mati. Diduga ditembak salah satu anggota TNI Brigadir Jenderal NA, perwira tinggi TNI Angkatan Laut dari Satuan Marinir dengan senapan angin. Kasus kekerasan terhadap kucing menuai banyak kecaman dari warganet setelah videonya beredar di media sosial yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram Rumah Singgah Glow. Atas kejadian ini, Rumah Singgah Kucing dan Anjing Terlantar atau Glow menelusuri kasus tersebut. Dari saksi mata sendiri, penembakan itu juga dilakukan tidak di satu titik. Jadi dia keliling. Berarti dia banyak keliling. Kucing yang di tempat. Iya, ya betul. Jadi dia keliling. Kucing-kucing yang dalam kondisi sedang santai istirahat juga nggak luput dari tembakan dia. Kalau saya lihat sih motifnya sama ya. Jadi arah bidikannya juga sama. Itu semua mengarah antara rahang, leher, mata, dan pipi. Yang sudah diamankan itu ada 6. 4 jasad, 2 yang sedang dalam pengobatan, ada 3 atau 4 anak lagi yang kemarin infonya tertembak, tapi melarikan diri dan sembunyi. Atas perintah Jenderal TNI Andika Perkasa,
Markas Besar TNI menindaklanjuti kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan, Brigjen NA beralasan menembak kucing-kucing ini demi menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal dan tempat makan perwira Sesko TNI dari kucing liar. Dalam kasus kekerasan terhadap kucing, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan kasus tersebut kepada Panglima TNI karena kasus tersebut bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu kewenangan dari TNI dan Panglima sudah memberikan statement. Sebagai pemimpin wilayah, kami mengkoordinasikan jika wilayah administrasinya bukan kewenangan di pemerintah provinsi. Pihak TNI akan menindaklanjuti proses hukum terhadap Brigjen NA. Brigjen NA diduga melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus penikaman hingga tewas seorang purnawirawan TNI yang menjadi sopir mobil angkutan mebel di Lembang, Bandung Barat diambil alih Polda Jawa Barat. Tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Kasus penikaman seorang purnawirawan TNI yang bekerja sebagai pengemudi mobil angkutan mebel di Lembang, Bandung Barat hingga tewas mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Polhukam. Tim Kemenko Polhukam bersama Kodam 3 Siliwangi, Pomdam 3 Siliwangi, serta Persatuan Pensiunan TNI Angkatan Darat Jumat lalu menghadiri gelar perkara kasus ini dan sempat berbincang langsung dengan tersangka. Dan dari CCTV juga kita bisa melihat terjadi hal-hal yang secara spontan, memang terhadap korban, dari secara spontan, kita bisa mengikutinya dari CCTV yang ada. Namun ada beberapa hal yang juga perlu didalami terkait dengan itu. Kita sudah sampaikan pihak Polda, hal-hal yang sekiranya bisa didalami oleh pihak Polda, tadi dari Pomdam juga sudah menyampaikan untuk didalami. Polisi mendasarkan penyidikan kasus pada bukti rekaman kamera pengawas serta 12 orang saksi. Untuk membuktikan apakah benar tersangka melakukan penikaman terhadap korban secara spontan atau tidak. Dan jadi intinya dari tadi malam CCTV sudah kita amankan 2 titik CCTV di rumah tersangka. Kemudian siang tadi kami juga melakukan asesmen psikologi terhadap saksi anak yang diantar oleh korban yang saat itu ada di kendaraan juga. Sedang kuasa hukum keluarga korban, almarhum Muhammad Mubin, meminta polisi profesional menangani kasus ini. Kalau saja penegakan hukum ini tidak ditangani secara serius, bayangkan, beliau ini seorang pensiunan ya, letnan kolonel. Kasus dianggap biasa-biasa, bagaimana kalau orang biasa, kan begitu. Perhatian kita untuk supaya bagaimana caranya pihak kepolisian, dalam ini adalah kepolisian daerah Jawa Barat, betul-betul serius menangani kasus ini. Almarhum Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin yang setelah pensiun bekerja sebagai pengemudi mobil angkutan mebel tewas setelah 5 kali ditikam dengan pisau dapur oleh tersangka Henry Hernando, anak pemilik sebuah toko di kawasan Simpang 5 Jalan Adiwarta, Lembang, Bandung Barat 16 Agustus lalu. Saat itu korban ditegur oleh karyawan tersangka karena parkir di depan pintu rumah. Namun korban marah dan terlibat cekcok. Tersangka yang sedang memasak lalu keluar dengan masih membawa pisau dapur. Cekcok mulut terjadi di sambung perkelahian hingga tersangka menikam korban. Korban sempat meminta pertolongan warga sekitar namun akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Korban telah dimakamkan di TPU Cikutra dengan upacara militer. Sedang tersangka langsung ditangkap setelah menikam korban. Akibat perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 351 KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, kita ke informasi lain berawal dari saling ejek. Seorang pria di Bandung tega menghabisi nyawa rekannya sendiri secara brutal dengan senjata tajam. Pelarian Ai Riyadi atau AYR berakhir di tangan Satreskrim Polresta Bandung. AYR ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan. Ai membunuh temannya sendiri dengan sadis saat korbannya sedang tertidur pulas. Kasus pembunuhan ini bermula saat Ai memiliki hutang kepada korban.
Saat ditagih, pelaku membayarkan hutangnya dengan topi. Namun setelah beberapa waktu kemudian, korban malah mengembalikan topi dan meminta hutangnya dibayar dengan uang tunai. Korban juga sering mengajak berkelahi pelaku. Nantang berkelahi. Kok bisa nantang berkelahi? Kenapa? Ya, tadinya mungkin saya punya utang ke dia 200.000. No, awalnya punya utang. Kamu nggak bisa balikin? Udah dibayar sama topi kata 200. Ya, dia nerima, topinya nerima. Terus? Lama-kelamaan nggak jadi. Saya minta uang aja, katanya gitu. Topinya udah diambil, minta uangnya juga. Terus dia ngajak berkelahi karena kamu nggak kasih. Udah saya bayar. Terus kamu capek diajak berkelahi, kamu datangi. Pembunuhan ini dilakukan pelaku saat korban tertidur pulas di kamarnya. Pelaku yang terpengaruh minuman keras mendatangi rumah korban dengan senjata tajam, membacok korban di beberapa bagian tubuh hingga kaki korban hampir putus. Tersangka mendatangi rumah korban, kemudian korban sedang tertidur, dibangunkan. Ketika korban sudah terbangun dan terjaga, langsung dilakukan pembacokan di kepala dan juga di kaki kiri korban. Sehingga dengan mendapatkan keterangan bahwa dari tersangka berjalan menuju ke rumah korban sudah membawa golok, maka sudah ada niatan, sudah ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Atas perbuatannya, AYR dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Ayo, terus. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, sebuah informasi untuk Anda. Hati-hati dalam memarkirkan kendaraan. Karena satu mobil pribadi yang terparkir di sebuah minimarket di Bandung dicuri oleh komplotan spesialis pencuri mobil. Pada pukul 3 pagi, komplotan spesialis pencuri mobil mendatangi sebuah minimarket yang terletak di kawasan Cikutra, Kota Bandung. 2 orang dari komplotan pencuri menghampiri mobil yang sedang terparkir di depan minimarket. Pencuri yang turun dari mobil putih sempat beberapa kali mondar-mandir. Melihat situasi aman, pencuri dengan cepat membuka pintu dan membawa kabur mobil ini. Sang pemilik baru menyadari mobilnya hilang dicuri pada pagi hari saat akan pergi bekerja. Saya pagi-pagi mau berangkat kantor sekitar setengah 9 pagi lah. Saya itu keluar dari kosan, ya udah tiba-tiba mobil udah nggak ada. Saya langsung cek otomatis ke Yomar karena yang megang CCTV ini Yomarnya kan, aksesnya bisa di Yomar. Setelah ngecek CCTV emang kejadiannya sungguh. Saat ini korban sudah melaporkan kasus pencurian kepada pihak polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.